kami bahwa ya, diduga penyebab dari kecelakaan ini adalah pengemudi dari mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarga ini menabrak pembatas jalan. Padahal di sini sudah dekat dengan rest area yang bisa untuk istirahat pengguna jalan tol. Begitu, Ami. Iya, itu tapi artinya titik kilometer 672 dekat rest area ini kecelakaan sudah bisa dipastikan tunggal ya, tidak ada kendaraan lain ya yang terlibat ataupun terkena dampak dari kecelakaan ini, Umar. Baik, diduga memang tunggal dan satu-satunya mobil yang rusak adalah mobil yang ditumpangi keluarga Vanessa Angel. Jadi dipastikan kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal. Amin. Baik. Belum ada informasi kapan pihak dari kepolisian akan membuka hasil identifikasi, Umar? Tadi Pak Kapolres menyatakan mungkin nanti setelah ini selesai, dari pihak Satlantas Polres Jombang akan merilis penyebab pasti kecelakaan yang terjadi dengan yang mengorbankan, menewaskan Vanessa Angel dan istrinya Nyami. Baik, tadi pihak kepolisian juga menyatakan bahwa sebetulnya di ruas tol Nganjuk ini di titik kilometer 672 ini jauh dari gerbang tol, kemudian kondisi jalannya lurus, konturnya datar, aman sebetulnya. Sebelumnya sudah pernah ada kecelakaan atau belum, Umar, di ruas tol Nganjuk ini secara keseluruhan? Seperti secara keseluruhan, ya. Baik. Kalau menurut data, ya lebih dari 3 kali di ruas ini terjadi kecelakaan yang sama, kecelakaan tunggal. Namun tidak sampai tewas korbannya. Dan ini posisi TKP ini tidak jauh dari pintu gerbang Bandar Kedungmulyo Jombang. Namun pada ruas yang berbeda. Jadi ini di ruas Nganjuk Jombang. Baik, boleh dikonfirmasi lagi, Umar, tadi kan Anda sampaikan sudah ada lebih dari 3 kecelakaan di titik yang sama di ruas tol Nganjuk, Jawa Timur ini. Itu di titik 672 artinya ya, dalam kontur yang lurus dan datar. Ya, menurut informasi tidak jauh dari TKP yang sekarang ini. Dan maaf mungkin Ami, ini hujan turun di TKP, evakuasi masih tengah berlangsung. Tapi masih belum bisa diangkat mobil. Bodi mobil masih petugas masih berusaha mengangkat, namun belum berhasil dan hujan sudah mulai turun, Nami. Untuk saat ini ruas lalu lintas yang ada di tol Nganjuk ini bagaimana dialihkan karena ada proses evakuasi, proses identifikasi ini atau seperti apa? Masih bisa seperti biasa? Ya. Seperti yang terlihat di kamera, polisi tengah memperlancar arus lalu lintas yang sebelah kiri yang berdekatan dengan TKP ini agar tidak terjadi kemacetan. Dan kebetulan arus lalu lintas cukup padat sore ini, Ami. Baik, artinya harus ada ruas jalan yang dialihkan begitu kan, karena ada proses identifikasi dari tim PJR ini, begitu ya Umar ya? Untuk pengalihan tidak. Hanya diambil sebelah. Oh baik. Sebelah saja. Nah ini seperti yang terlihat dalam gambar, polisi tengah membuat lancar pengguna jalan tol, tapi sebelah kiri saja. Untuk sebelah kanan, beberapa lajur ini dikosongkan sementara. Begitu, Ami. Baik, artinya digunakan hanya satu lajur saja ya. Oh tadi kan Umar sempat sampaikan kecelakaan tunggal sebelumnya pernah terjadi di titik lokasi ini 3 kali, lebih dari 3 kali bahkan. Itu karena apa? Penyebabnya apakah karena sama-sama human error, sopir mungkin kelelahan atau mengantuk, atau ada unsur faktor lain dari bentuk jalan tolnya mungkin atau dari kontur jalanannya, Umar? Informasi yang kami terima karena human error, Ami. Mungkin kelelahan, tidak beristirahat di rest area yang telah disediakan. Padahal ini jalan ini cukup lurus, tidak ada hambatan sama sekali. Sehingga karena mengantuk,
kecelakaan yang terjadi diduga karena juga sama-sama karena mengantuk dan terjadi kecelakaan tunggal. Baik. Artinya mayoritas kecelakaan yang terjadi di titik tersebut karena kelelahan, karena human error begitu ya. Baik, Ami. Baik, ini artinya untuk proses identifikasi sudah bisa dinyatakan selesai ya, Umar ya, yang di TKP, karena bangkai mobil akan dibawa menuju ke kantor PGR. Baik, Ami, untuk identifikasi dipastikan sudah selesai karena identitas dari masing-masing korban telah diketahui, tinggal barang bukti mobil yang sudah parah kerusakannya ini sampai hari ini sudah beberapa menit yang lalu petugas belum bisa Baik, sepertinya kita terputus kembali koneksinya pemirsa. Jadi kalau bisa saya rangkum tadi apa yang Umar sampaikan, rekan kami yang ada di TKP sampaikan bahwa proses identifikasi di TKP sudah bisa selesai dilakukan karena bangkai mobil ini akan dibawa menuju ke kantor Satlantas, menuju ke kantor PJR untuk nantinya kembali dilakukan identifikasi lanjutan dan barulah bisa dibuka, dirilis sebetulnya apa penyebab dari kecelakaan ini. Tadi disampaikan juga bahwa kecelakaan ini bisa dikatakan kecelakaan tunggal karena ketika di TKP, ketika sudah lihat kondisi mobil ini tidak ada lagi kendaraan lain yang sama-sama terlibat ataupun terdampak dari kecelakaan ini. Jadi sudah bisa dipastikan kecelakaan tunggal. Tadi juga rekan kami menyampaikan bahwa di titik kilometer 672 ini sudah pernah ada lebih dari 3 kali kecelakaan serupa, kecelakaan tunggal yang disebabkan karena human error. Kini kita akan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, pemirsa. Sudah ada rekan kami Samsul Yuda untuk memperbaharui informasi dari sana. Selamat siang menjelang sore. Samsul, informasi terbaru apa yang bisa Anda bagikan dari sana, Samsul? Baik, selamat siang. Dapat kami kabarkan bahwa baru saja 2 kendaraan jenazah yang mengangkut jenazah korban kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya, tepatnya di kilometer 672.400, baru saja tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. 2 jenazah langsung dibawa masuk ke dalam ruang kamar jenazah, sementara beberapa orang dari rekan Vanessa Angel sudah berdatangan. Salah satunya adalah Milano, yakni kuasa hukum Vanessa Angel. Kuasa hukum Vanessa Angel menegaskan bahwa 2 korban kecelakaan di Tol Nganjuk kilometer 672.400 ini benar bahwa korban tersebut adalah Vanessa Angel bersama suaminya. Sementara dari data yang kami dapatkan di Lantas Polda Jawa Timur, bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, yakni kendaraan SUV putih bernomor polisi B1284 BJU. Di dalam kendaraan tersebut ada 5 penumpang, di antaranya adalah Vanessa Angel dan suaminya. 2 orang dinyatakan meninggal, sementara 3 orang mengalami luka. Demikian. Baik, ini artinya karena jenazah sudah berhasil diidentifikasi, pihak rumah sakit tinggal menunggu pihak keluarga untuk mengambil jenazah. Artinya seperti itu ya, kalau untuk di Rumah Sakit Bayangkara ya. Hingga saat ini dari Polda Jawa Timur belum ada keterangan resmi terkait siapa 2 jenazah tersebut yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Nganjuk tersebut. Namun dari pihak keluarga, khususnya dari kuasa hukum Vanessa Angel, yakni Milano, mengatakan bahwa 2 orang tersebut adalah Vanessa Angel dan suaminya. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih menunggu konfirmasi resmi dari Polda Jawa Timur terkait siapa saja korban yang 2 korban meninggal tersebut. Baik, masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Polda Jawa Timur untuk jenazah dari 2 orang tersebut. Sementara untuk 3 penumpang yang lain yang dikabarkan luka-luka ini bagaimana kondisinya? Karena kan dibawa ke 2 rumah sakit di Jombang, Jawa Timur ya. Ya benar, untuk korban yang mengalami kecelakaan, 2 korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sementara 3 korban yang mengalami luka
langsung dibawa ke rumah sakit Jombang tak jauh dari lokasi kejadian. Demikian. Untuk detail masing-masing kondisi dari korban luka tersebut seperti apa? Karena ada yang luka ringan, tadi kami terima informasi, lalu ada juga yang luka berat. Ini bagaimana kondisinya? Sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi baik dari pihak Rumah Sakit Bayangkara ataupun dari pihak Ditlantas Polda Jawa Timur. Sehingga kami belum bisa menjelaskan terkait bagaimana kondisi 3 orang yang saat ini mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Jombang tersebut. Baik. Artinya semua korban luka ini sudah tertangani dengan baik di rumah sakit di Jombang, Jawa Timur atau masih dalam perjalanan sebetulnya? Dari informasi yang kami terima di Polda Jawa Timur, 2 orang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang kondisinya meninggal, sementara 3 orang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Jombang, Jawa Timur. Demikian. Iya, apakah sudah ada keluarga mungkin dari para penumpang ini yang kemudian mendatangi Rumah Sakit Bayangkara? Karena tadi kan disampaikan baru rekan-rekan saja ya, dan juga kuasa hukum dari Vanessa Angel. Seperti apa? Sampai saat ini belum ada dari pihak keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, dan hanya terlihat rekan dari Vanessa Angel serta kuasa hukum dari Vanessa Angel. Kami masih menunggu kedatangan dari para keluarga untuk dimintai konfirmasi. Demikian. Baik, Samsul, apakah sudah ada konfirmasi tadi kan dari pihak kepolisian masih menunggu. Kalau dari pihak rumah sakit, kira-kira kapan akan dibuka hasil identitas dari jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ini, Samsul? Baik, saat ini rekan dari Vanessa Angel maupun dari kuasa hukum sudah berada di dalam kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini mereka tengah berkoordinasi dan kami masih menunggu hasil dari apa yang mereka bicarakan untuk bisa mendapatkan keterangan resmi kepada awak media tersebut. Demikian. Baik, langkah dari pihak rumah sakit sampai dengan saat ini akan seperti apa? Dari pihak rumah sakit sendiri masih menunggu dari pihak keluarga terkait proses identifikasi. Setelah proses identifikasi dan administrasi selesai dilakukan, besar kemungkinan jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Samsul Yuda sudah memberikan informasi untuk kami dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Pemirsa, nanti kita akan kembali memperbaharui informasi mengenai kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan juga suaminya. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Agak ngeplan ini, siapa yang nyetir ini saya belum tahu nih. Biasanya dia nyetir jalan sambil take action gitu ya dengan orang-orang yang sudah dikenal atau nyaman dengan jalan bareng.